Ingat, kita sekarang berada di bulan Muharram. Dan bulan Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Hijriah. Jadi kita di awal bulan Muharram 1446 Hijriah. Maka kita akan bahas tentang puasa-puasa di dalamnya. Pertama, puasa secara umum, puasa sunnah. Kata Rasulullah SAW, afdhalu siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Puasa yang paling afdol sesudah bulan Ramadan adalah puasa-puasa di bulan Muharram. Tentunya di bulan Muharram hukumnya puasa sunnah. Yang pertama ada 3 puasa di dalam Muharram. Pertama, yaitu puasa Senin Kamis. Kemudian yang kedua puasa Daud. Hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, besok tidak. Selang-seling. Kemudian yang ketiga, puasa 3 hari dalam sebulan. Sebagaimana kata Abu Hurairah, "Ausoni kholili." Saya diwasiatkan oleh kekasihku, yaitu Rasulullah SAW, untuk tidak meninggalkan 3. Jangan tinggalkan 3 ini. Satu dari 3 adalah jangan tinggalkan puasa 3 hari dalam sebulan. Maka kita di bulan Muharram ini boleh puasa 3 hari dalam sebulan, yaitu di tanggal 13, 14, 15 bulan Muharram. Itu disunahkan dalam setiap bulan kalender Hijriah. Jadi puasa itu, puasa Senin Kamis, puasa Daud, dan puasa 3 hari dalam sebulan. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa Asyura. Puasa Asyura. Puasa Asyura itu pahalanya besar, menghapus dosa setahun lalu. Sebagaimana Rasulullah SAW ditanya tentang pahala puasa Asyura, kata Rasulullah SAW, "Yukaffiru sanatal madiyah." Pahala puasa Asyura menghapus dosa setahun yang lalu. Kapan puasa Asyura? Puasa Asyura itu tanggal 10 Muharram. 10 Muharram. Kalau di bulan Juli 2024 ini jatuh pada hari Selasa tanggal 16. Tanggal 16 hari Selasa. Maka jangan ketinggalan. Sempatkan diri untuk berpuasa karena pahalanya sangat besar. Puasanya sangat besar, yaitu menghapus dosa setahun yang lalu. Kemudian, bagaimana niatnya? Ini yang jadi permasalahan di orang-orang di masyarakat. Jadi niat dengan lafaz beda. Kalau lafaz di mulut, kalau di hati namanya niat. Dan yang diminta dalam ibadah adalah niat, bukan lafaz. Yang sering kita lafazkan, nawaitu soma godin, an adain, nawaitu soma godin, itu namanya lafaz. Dan yang diminta adalah niat. Sehingga ketika kita beribadah puasa, baik wajib atau puasa sunnah, maka boleh kita hanya membisikkan dalam hati atau rencana untuk puasa besok. Maka itu udah niat. Bagi yang tidak mau sulit-sulit. Tapi ada orang yang harus berkomat kamit lafaz, niat, ya silahkan. Puasanya sah. Puasanya sah, nawaitu somagodin, dan seterusnya. Yang penting, dia ambil nawaitu somagodin, adain fardu syahri Ramadan. Bukan syahri Ramadan. Karena ini puasa sunnah. Jadi yang komat kamit silahkan, tapi yang lebih afdol tidak komat kamit, niatkan dalam hati puasa Asyura besok. Bismillah, makan sahur, sah niatnya. Jadi itu masalah niat. Yang kedua, gimana kalau dia lupa? Ini udah siang, udah pagi. Maka yang kedua ini boleh puasa sunnah itu boleh niatnya nanti pagi. Niatnya nanti jam 8 pagi, nanti jam 9 pagi, nanti jam 10 pagi. Boleh. Puasa sunnah seluruhnya, termasuk puasa Asyura. Boleh niatnya nanti pagi. Tapi syaratnya, catatannya, dia belum melakukan pembatal puasa. Sejak dari azan subuh sampai jam 8 sampai jam 9 dia niat, dia belum melakukan pembatal puasa. Dia mambitanya nukandong konsinutuan, sangkara biapong, so makan macam-macam, kemudian dia bilang, so mau baniat saya hari ini. Itu tentunya nggak boleh, karena dia udah melakukan pembatal puasa. Dan hadisnya ada, Rasulullah SAW pernah datang ke istri-istri beliau, menanyakan tentang makanan. Apakah ada makanan? Kata istri Rasulullah, tidak ada makanan. Kata Rasulullah, fa ini idzan so'imun. Kalau begitu, saya berpuasa. Dengan hadis ini para ulama menjelaskan bahwasanya boleh puasa niatnya, puasa sunnah, niatnya walaupun sudah pagi, puasanya sah. Tapi catatan tadi, dia belum memakan, belum minum, belum melakukan hubungan suami istri sejak dari subuh sampai di mana dia berniat di jam pagi itu. Kemudian bagaimana asarnya? Hadisnya panjang bahwasanya Rasulullah SAW puasa Asyura waktu masih di Mekah, belum hijrah. Kemudian ketika hijrah juga ke Madinah, Rasulullah SAW dapati orang-orang Yahudi berpuasa di Asyura sebelum Ramadan turun, karena Ramadan perintahnya nanti di tahun kedua Hijriah. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada orang Yahudi, mal yaumul ladzi tasumunahu? Puasa apa yang kalian berpuasa hari ini? Orang-orang Yahudi menjawab, hada yaumun azimun. Hari ini adalah hari yang begitu besar, hari yang sangat besar. Anjallahu Musa wa qaumahu. Pada hari ini, hari Asyura, Allah selamatkan Musa dan kaumnya. Wa dharraqa Fir'aun wa qaumahu, dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan kaumnya.
Maka fasaumahu Musa syukron, maka Nabi Musa berpuasa hari Asyura sebagai bentuk syukur kepada Allah. Diselamatkan dia, Firaun ditenggelamkan. Fa nahnu nasumuhu, maka orang Yahudi bilang kami berpuasa pada hari ini mengikuti Nabi Musa. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu ahaqqu bi Musa wa aula minkum. Kami, kata Rasulullah, lebih berhak dan lebih layak mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan menyuruh orang-orang berpuasa sebelum Ramadan diwajibkan, diturunkan perintah Ramadan. Maka orang sahabat berpuasa, bahkan anak-anak kecil mereka anjurkan berpuasa di hari Asyura. Kalau anak kecil saja bisa, kenapa kita tidak? Maka semoga kita bisa melaksanakan puasa ini. Maka sesudah turun perintah puasa Ramadan di tahun kedua Hijriah, maka kata Rasulullah SAW, siapa yang ingin berpuasa di hari Asyura silahkan, siapa yang ingin meninggalkannya silahkan. Jadi dahulu diwajibkan, kemudian sesudah turun perintah Ramadan, puasa Ramadan, maka jadilah dia sunnah muakkadah. Maka jangan sampai ketinggalan puasa ini karena anak-anak saja dianjurkan, maka kenapa kita yang udah besar tidak mampu melaksanakan puasa Asyura. Intinya yang pertama, kesimpulannya, perbanyaklah puasa sunnah di hari Asyura, di bulan Muharram ini, bulan 1 ini, entah puasa Senin Kamis, entah puasa Daud, entah puasa 3 kali dalam sebulan. Kemudian yang kedua yaitu puasa sunnah Asyura yang pahalanya menghapus dosa setahun yang lalu. Kemudian disunahkan juga puasa 1 hari sebelum Asyura. 1 hari sebelum Asyura yaitu hari Tasu'a. Bentuk penyelisihan kepada orang-orang Yahudi, yaitu 1 hari sebelum Muharram, tanggal 9 Muharram dan Asyura tanggal 10 Muharram. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.